Kali ini Eko Papa Channel akan mengupas mengenai terusan Suez. Terusan Suez merupakan jalur perairan buatan sepanjang 120 mil atau sekitar hampir 200 km panjangnya yang melintas di tanah genting Suez di Mesir. Jalur ini ternyata adalah rute terpendek dari Asia ke Eropa dan dibuat untuk menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah. Mengutip catatan situs dan histori, terusan Suez ini menghubungkan Laut Mediterranean ke Samudra Hindia. Namun jalur penghubungan Asia Eropa tersebut dibuat melalui Laut Merah terlebih dahulu. Jadi sebelum sampai Samudra Hindia harus lewat Laut Merah. Jalur ini ternyata sudah selesai masa pembuatannya sejak tahun 1869. Hingga saat ini lintasan air ini diklaim sebagai jalur pelayaran yang paling banyak dilewati kapal-kapal. Hal ini terjadi karena jalur tersebut sangat efektif. Melalui terusan Suez, perjalanan Atlantik Utara ke Samudra Hindia tak memerlukan banyak waktu. Biasanya kapal harus memutar terlebih dahulu ke Afrika, ke Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika. Namun terusan Suez dibuat demi memangkas perjalanan tersebut. Lantas, bagaimana sejarah pembuatan terusan Suez ini dan apa saja fakta tentang jalur ini? Lenan de Bellefonds, penjelajah sekaligus insinyur asal Prancis, sudah mengidekan pembuatan jalur perairan menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah sejak 1830. Memasuki 1850-an, Kekaisaran Ottoman yang kala itu menguasai Mesir memberikan izin pembangunan kapal. Orang yang dipercaya menjalankan proyek tersebut bernama Ferdinand de Lesseps. Diplomat Prancis pertama kali ini membangun, diadakan mulai 1859 selama 10 tahun. Diadakan penggalian tanah yang melibatkan 1.500.000 orang pekerja. Cukup banyak. Namun di antara mereka banyak yang diklaim sebagai budak lantaran keberadaan di dalam penanganan biaya. Tepat pada tanggal 17 November 1869, terusan Suez resmi dibuka oleh Ismail Pasha, yaitu Kadif wilayah Mesir dan Sudan. Situs Britannica menyebut bahwa orang ini memang punya mitra dengan perusahaan terusan Suez di dalam pembangunan kapal. Sementara itu, kapal pertama yang melintas jalur tersebut adalah kapal pesiar milik Kekaisaran Permaisuri Prancis, Eugene L'Aigle. Setelah itu baru muncul kapal laut lain dari negara Inggris yang bernama Delta. Keduanya melewati garis utara selatan, sedangkan kapal pertama yang melewati jalur selatan utara diklaim namanya sebagai kapal SS Dido.
Kata pertama kali terbentuk kapal-kapal yang bisa lewat hanya jenis kapal uap. Hal ini disebabkan oleh sulitnya navigasi lantaran jalurnya terbilang sempit. Selain itu, wilayah terusan Suez juga merupakan daerah yang anginnya terbilang kencang. Seperti yang sudah dijelaskan, pembangunan terusan Suez mempekerjakan 1,5 juta orang. Jumlah tersebut ternyata lebih banyak diisi oleh budak-budak. Pemicu terjadinya hal ini tentu ada kaitannya dengan biaya, dan budak tentunya memerlukan biaya yang sangat rendah. Budak dimiliki oleh tuannya, dan tuannya yang menentukan tarif pemakaian tenaga kerjanya, sedangkan terhadap sang budak hanya diberi makan secukupnya dan mungkin juga sekedar uang saku yang jauh daripada apa yang diterima oleh tuannya. Demikianlah perbudakan pada waktu itu masih subur. Kala itu investor dari Inggris, Prancis, dan Amerika merasa keberatan dengan biaya pembangunan terusan Suez. Oleh karena itu, perbudakan adalah solusi bagi pihaknya. Dalam proses pembuatan kanal ada sekitar puluhan ribu pekerja yang dikatakan meninggal dunia. Sangat banyak, puluhan ribu meninggal dunia. Terusan Suez didirikan sebagai rute terpendek yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Hal ini disebut lantaran terusan Suez berhasil menyingkat waktu pelayaran sehingga kapal bisa sampai lebih cepat ke tujuan. Sebelum ada terusan Suez, para kapal-kapal harus memutar ke Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika. Dan dengan adanya terusan Suez, maka waktu yang diperlukan di penggal sangat pendek. Sebelum terusan Suez resmi dibuka, proses pembangunannya memicu konflik di daerah sekitarnya. Misalnya Mesir, kala itu ia sedang terjadi pergerakan pembebasan diri dari kolonialisme. Setelah peresmian, konflik terjadi lantaran perebutan akses terusan Suez. Seperti diketahui, kanal penghubung ini bisa mempersingkat waktu dan dianggap penting dalam sektor akomodasi saat itu. Bukan hanya perdagangan, bahkan pelayaran demi kebutuhan perang pun bisa melewati jalur tersebut. Setelah peresmian, terjadi beberapa konflik di daerah terusan Suez. Salah satu yang terjadi adalah Kekaisaran Ottoman menyerang terusan Suez pada 1915, yaitu pada saat Perang Dunia ke-1. Saat itu yang melindungi wilayah ini adalah Inggris. Secara resmi, kanal penghubung ini diambil oleh Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, pada tahun 1956. Terusan Suez bukan barang baru yang bagi rakyat Mesir. Catatan dalam buku, terusan Suez ini menghubungkan pelabuhan Port Said di Laut Tengah dan Suez di Laut Merah, dua kota yang bertolak belakang, yang satu di ujung utara dan satu di ujung selatan. Salah satu keuntungan dari wilayah ini adalah
kemungkinan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Mesir merupakan salah satu negara yang mencetuskan untuk membangun kanal guna mempermudah perdagangan dan transportasi air, seperti yang pernah dicatat di Tomb of Veni the Elder yang pernah hidup dalam dinasti ke-6 Old Kingdom, yaitu pada tahun 2407 hingga 2264 sebelum Masehi. Dilansir dari laman resmi Suez Canal Authority, terusan Suez pada periode tersebut digunakan untuk keperluan politik seperti perang dan perdagangan. Salah satu usaha yang pertama kali dilakukan untuk membangun terusan Suez menjadi lebih modern sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Perancis. Usaha ini dilakukan di masa ekspedisi Mesir yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, dengan harapan usahanya tersebut mampu menyelesaikan masalah perdagangan yang dialami antara Perancis dan Inggris pada masa itu. Usaha ini dimulai pada tahun 1799 oleh Charles Lepere, namun usaha tersebut gagal dilakukan hingga pada akhir di tahun 1869 Prancis dan Inggris bekerja sama untuk membangun kanal tersebut. Terusan Suez ini dibangun dan diresmikan pada 1869, namun hak kepemilikannya diklaim oleh British Friends. Salah satu alasan klaim tersebut adalah karena terusan Suez mempermudah transportasi air antara Eropa dan Asia. Sebelumnya transportasi air ini dilakukan dengan cara mengosongkan kapal dan membawa barang-barang lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. Selain itu, menurut beberapa buku ensiklopedia pengetahuan dunia, posisi terusan Suez ini juga menghubungkan antara Laut Mediterania dan Laut Merah, sehingga dapat disimpulkan posisi ini sangat strategis, khususnya di zaman Perang Dunia Pertama. Terusan ini dijadikan objek perebutan antara pasukan sekutu dan blok poros. Melansir dari laman resmi Office the Historian pada tanggal 26 Juli 1956, Presiden Gamal Abdul Nasser menetapkan bahwa terusan Suez akan dinasionalisasi. Hal ini mengakibatkan pada pencabutan hak kepemilikan yang sebelumnya dipegang oleh British Friends di tahun 1869. Pencabutan hak kepemilikan ini tentu menimbulkan tensi politik antara Mesir, Inggris, dan Perancis pada masa itu. Para pemimpin Mesir melihat sebagai usaha Eropa untuk tetap mempertahankan posisi kolonial mereka di wilayah tersebut. Pada 29 Oktober 1956 terjadi serangan gabungan dari Israel, pasukan Inggris dan Perancis di Mesir untuk merebut kembali terusan Suez tersebut. Namun melalui intervensi PBB, Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil menghentikan pertempuran yang sedang terjadi, sehingga pada tanggal 22 Desember 1956 dapat kembali dievakuasi. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis Suez, di mana terjadi perebutan wilayah yang dilakukan oleh Prancis, Inggris, dan Mesir, hingga pada akhirnya terusan Suez
dan semenanjung Sinai berhasil dimiliki kembali oleh Mesir. Meskipun sempat mengalami kekalahan perang melawan Israel dalam perebutan semenanjung Sinai. Sejumlah tokoh besar Eropa mulai tertarik membangun terusan penghubung Laut Merah dan Laut Tengah sejak Bartholomeus Dias membuka rute perdagangan maritim ke kawasan rempah-rempah di Asia. Perjalanannya ditempuh melalui jalur klasik lewat Tanjung Harapan, dan rute ini dianggap terlalu panjang. Membuka terusan di tanah genting antara Afrika dan semenanjung Arab dinilai akan membuat perjalanan lebih efisien. Salah satu tokoh yang tertarik memimpin proyek raksasa ini adalah panglima perang legendaris Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte. Menurut Arsip National Library of Australia, setelah Bonaparte sukses menguasai wilayah Mesir pada 1789, ia mengirimkan tim untuk meneliti jalan darat sepanjang jalur yang sekarang menjadi terusan Suez. Tujuan awalnya untuk memastikan apakah membuat terusan di tempat tersebut aman bagi penduduk sekitarnya. Setelah 4 kali kunjungan, tim menyimpulkan bahwa calon terusan lebih rendah 9 meter dibanding permukaan Laut Merah. Pembuatan terusan dikhawatirkan akan menciptakan banjir perusak delta Sungai Nil. Proyek ini terbengkalai hingga pada tahun 1847 ketika muncul analisis lain yang menyatakan tak ada perbedaan ketinggian yang serius antara Laut Merah dan daratan Mesir. Merujuk arsip BBC pada 1854, Ferdinand de Lesseps berupaya melobi Ismail Pasha, penguasa Mesir dan Sudan saat itu, untuk merestui pembangunan terusan Suez. 2 tahun kemudian, de Lesseps secara resmi diberi izin oleh Pasha. Dalam perjanjian juga disebutkan bahwa perusahaan de Lesseps sebagai kontraktor utama proyek diberi hak untuk menjadi operator terusan selama 99 tahun terhitung sejak terusan resmi dibuka. Pemerintah Inggris termasuk pihak yang tidak suka dengan proyek pembangunan terusan. Sikap ini tergolong anomali sebab keduanya adalah sekutu politik yang mesra di banyak kawasan, terutama Timur Tengah. Namun saat itu Inggris amat khawatir jika kedikdayaan pelayaran globalnya tergerus akibat proyek terusan Suez. Dalam catatan Kanal History, konsulat Inggris menyebut langkah pemerintahan Prancis sebagai bunuh diri saat de Lesseps berusaha menjual saham di perusahaan terusannya. Koran Inggris melabelinya sebagai proyek perampokan yang pencolok dan telah berhasil merampas orang-orang sederhana. Kerajaan Inggris melanjutkan kritiknya hingga terusan rampung dan ramai dilayari kapal-kapal. Lucunya, pada akhirnya mereka juga membeli 44% saham perusahaan pengelola terusan pada 1875. Salah satu kritikan cerdas Inggris selama pembangunan terusan Suez adalah kondisi buruk para pekerja. Pembangunan terusan Suez melibatkan pekerja asal Mesir di 1 tahun pertama. Sejumlah sumber mengatakan bahwa jumlahnya mencapai lebih dari 30.000 orang, sementara total selama 1 dekade melibatkan 1,5 juta pekerja dari berbagai negara. Kondisi yang mengenaskan
plus wabah kolera dan penyakit serupa membuat banyak pekerja meninggal dunia sebelum proyek rampung. Akibat pembangunan total, dana yang dipatok di rencana awal tembus hingga 2 kali lipat lebih gara-gara salah manajemen keuangan. Namun pesta pembukaan yang dilaksanakan tepat 148 tahun lalu itu tetap berlangsung meriah. Salah satu tamu undangan yang hadir dan turut meresmikan adalah Ismail Pasha. Di masa itu Inggris tidak hanya membebek tanpa aksi. Pada awal 1880 mereka benar-benar mengkolonisasi Mesir sehingga berkuasa juga atas terusan Suez. Konvensi Konstantinopel tahun 1888 yang ditandatangani Inggris, Jerman, Austria, Hungari, Spanyol, Prancis, Italia, Belanda, Kerajaan Rusia, dan Kerajaan Utsmaniyah menyatakan bahwa terusan Suez adalah kawasan netral, namun tetap di bawah pengawasan Inggris. Senetral-netralnya terusan Suez, kepentingan politik global tak kuasa ditolak begitu saja. Sebagai jalur perdagangan baru Eropa dan Asia, terusan Suez memikat hati tiap presiden barat. Namun di masa 1950-an, ancaman terhadap kekuasaan Inggris di Suez tidak datang dari kompetitor, melainkan dari seorang nasionalis Mesir yang kemudian bergelar bapak bangsa, yaitu Gamal Abdel Nasser. Pada awal 1954, Nasser dan kawan-kawan militer lain yang juga anti kolonialisme berhasil menangkap Jenderal Muhammad Naguib. Kala itu Naguib adalah presiden Mesir yang menjadi boneka Inggris. Tanggal 25 Februari 1954, Nasser menjadi presiden Mesir yang baru dan 2 tahun kemudian menjadi calon tunggal dalam pemilihan presiden. Ia otomatis menang lalu dilantik menjadi presiden Mesir kedua. Di awal pemerintahannya, Nasser membawa gagasan nasionalisme Arab agar negara-negara Timur Tengah dapat menangkal pengaruh Barat, dan tujuan pokok lain adalah sebagai negara baru ia perlu mengangkat posisi Mesir di panggung internasional. Demi memuluskan visi ini, Nasser membuat keputusan krusial, yaitu menasionalisasi terusan Suez. Keputusan yang berat ini resmi diumumkan pada 26 Juli 1956 dan publik Mesir gembira bukan kepalang dan siap mendukung sang presiden untuk merealisasikannya. Tak pelak, krisis politik baru pun lahir sebab manuver Nasser memancing kemarahan Inggris. Nasionalisme Nasser dikombinasikan dengan ciri rezim yang makin sosialis dan condong ke Uni Soviet membuat Inggris dan Amerika Serikat melepas dana bantuan pembangunan ke pemerintahan Mesir untuk membangun bendungan Aswan. Nasir tetap konsisten dengan keputusannya sebab keuntungan dan dari nasionalisasi Suez bisa dipakai untuk sebagai biaya pengganti. Langkah Nasser ini kian politis dengan menutup terusan untuk kapal-kapal Israel sebagai pengembus semangat pan-Arabisme
Nasser berang dengan kolonialisme Israel atas Palestina. Ide pan-Arabisme yang digelurakannya punya visi khusus, yakni membela bangsa Palestina. Krisis Suez terjadi pada tahun 1956, di mana Israel melakukan aneksisasi Semenanjung Sinai, dan itu dianggap oleh Mesir sebagai aksi militer penuh. Inggris dan Prancis turut membekengi dengan mengirimkan pasukan, dan jika Israel bernafsu meluaskan teritori negaranya, Inggris dan Prancis menggulingkan Nasser sehingga bisa kembali menguasai terusan Suez. Waktu itu Menteri Luar Negeri Kanada Lester Pearson menilai perang tersebut akan membahayakan kepentingan banyak pihak. Ia mengajak PBB meredakan situasi. Amerika Serikat juga turut serta dengan cara menekan aliansi mesranya Israel untuk menyudahi peperangan. Upaya ini rupanya berhasil. PBB meminta Israel menjauhi Sinai dan menempatkan tentara perdamaian di sana. Israel dan sekutunya mau mundur karena merasa sudah menang secara militer, namun secara politik mereka kalah karena tak mampu kembali menguasai terusan Suez. Israel pun tetap dilarang melintas. Mereka hanya berhak atas Selat Tiran, dan sejarawan meyakini kekalahan ini adalah tanda kejatuhan nama Inggris dan Prancis di panggung politik global. Kedepannya, sejarah perebutan kekuasaan di berbagai kawasan condong kepada Amerika Serikat versus Uni Soviet. Huru-hara lanjutan yang melibatkan terusan Suez terjadi pada bulan Mei tahun 1967. Saat itu, Nasser memerintahkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk keluar dari Semenanjung Sinai dan area terusan. Situasi juga kian memanas di Palestina, Yordania, Irak, dan Suriah akibat represi Israel. Situasi ini melahirkan perang 6 hari antara Israel versus negara-negara Arab yang dipimpin Mesir dan Suriah. Pada tanggal 4 hingga tanggal 10 Juni 1967, pasukan militer Israel mengagetkan dunia dengan mencaplok wilayah Palestina yang tersisa, meliputi tepi barat, Yerusalem bagian timur, jalur Gaza, dan juga dataran tinggi Golan di Suriah dan Semenanjung Sinai di Mesir. Israel menang karena wilayah yang ditargetkan berhasil mereka rebut. 6 tahun berselang, pada 6 Oktober 1973, perang antara Mesir dan Israel pecah lagi. Kali ini tepat di perayaan Yom Kippur, salah satu hari suci umat Yahudi. Pukul 02.00 dini hari, beberapa pesawat tempur Mesir melintasi terusan Suez menuju Sinai. Pesawat-pesawat Suriah juga memulai serangan udara besar-besaran terhadap pos Israel di daratan tinggi Golan secara bersamaan.
pasukan Mesir dikomandai oleh Presiden Anwar Sadat, sementara Suriah di bawah perintah Hafez al-Assad. Dua negara ini sudah menyatukan komando jauh-jauh hari. Di hari pertama perang, Mesir melancarkan operasi Badr yang bertujuan merebut penyeberangan terusan Suez dan menguasai Bar-Lev Line, dinding pertahanannya yang dibangun Israel di tepi timur terusan. Sudah berbagai gencatan senjata yang gagal karena kerap dilanggar kedua pihak, terutama oleh Israel. Perang Yom Kippur benar-benar bisa dihentikan setelah berlangsung selama 243 hari. PBB dan Amerika Serikat memainkan peran cukup penting dalam upaya perdamaian ini. Dan lagi-lagi terakhir, dengan kejayaan militer bagi Israel, namun di sisi lain merupakan kemenangan politik bagi dunia Arab. Semenanjung Sinai kembali ke tangan Mesir, sebagian dataran tinggi Golan kembali ke tangan Suriah, dan menandai perjuangan yang lebih lama lagi bagi Assad ke depannya. Anwar Sadat jadi pahlawan, tapi pada perayaan penyeberangan terusan Suez tanggal 6 Oktober 1982 di Kairo, ia dibunuh jihadis bernama Khalid Islamoli yang kecewa karena Sadat berdamai dengan Israel lewat perjanjian Camp David. Sadat juga dituduh semakin condong ke negara-negara barat, terutama ke Amerika. Perang Yom Kippur menyisakan bangkai kapal dan alat perang dalam jumlah besar. Sampah raksasa itu mengotori dan mengganggu aktivitas di terusan Suez, dan proyek pembersihan dilaksanakan pemerintahan Mesir atas dilaksanakannya pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Mesir atas bantuan Amerika Serikat dan Inggris. Terusan Suez kemudian dibuka lagi pada tahun 1975 oleh Sadat untuk meningkatkan pelayanan. Berbagai proyek perbaikan perluasan dan pendalaman terusan masih dilakukan hingga saat ini.